Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang pergerakan di sistem ruang tiga dimensi. Unity sebagai salah satu game engine tiga dimensi tentunya memiliki cara pergerakan di sistem ruangnya sendiri. Jadi secara umum Unity kalau misalnya Anda perhatikan di pojok kanan atas itu ada semacam apa gizmo ya, gizmo yang menunjukkan panah-panah berwarna-warni dan setiap warna panah setiap warna panah ini, memiliki arti tersendiri. Saya akan coba tampilkan dengan menggunakan sebuah game objek kubus. Nah, ini paling gampang nih. Nah, jadi setiap kubus jangan kubus deh, kalau kubus nggak kelihatan, bola aja, sphere. Nah, ini sphere. Ini kan bola ya. Jadi kalau misalkan kita sudah melihat sebuah bola, pertanyaannya adalah ketika kita berbicara tentang, pergerakan di sistem ruang tiga dimensi, maka pertanyaan yang harus disampaikan adalah bola ini mukanya di mana? Nah, itu dia. Pasti bingung kan, mana mukanya, orang bulat kok gitu kan. Nggak ada mukanya karena ini bulat gitu. Tapi, yang namanya Unity punya cara untuk menentukan bahwa, bola ini punya muka, bola ini punya depannya. Jadi semua semua benda di Unity itu punya depan, punya bagian kanan, dan punya bagian atas. Jadi kalau misalkan emang secara visual kita lihat ini bola ya, seperti sukro sebenarnya, atau kacang atum kalau misalkan Anda pernah makan kacang atum, saya jadi lapar. Nah, jadi di si, bola ini, secara visual memang tidak ada depannya, tapi kalau kita klik, maka akan muncul sebuah gizmo, namanya tuh, panah-panah gizmo gitu ya, panah-panah, penanda arah, ini yang menandakan pergerakan, ruang tiga dimensinya. Ini akan menentukan koordinat tiga dimensinya. Eee, panah-panah ini menunjukkan kepada 3 sumbu yaitu X, Y, Z, dan warnanya itu disesuaikan dengan warna RGB, red, green, blue. Jadi urutannya pasti X, Y, Z, dan red, green, blue. Jadi kalau X itu pasti R karena warna merah. Jadi ini pasti ini sumbu sumbu X nih, karena kan X ya, X, Y, Z, X berarti R gitu. Kalau misalnya kedua adalah Y, Y-nya pasti G dia. Y itu pasti warna hijau yang ini. Kemudian Z, Z itu pasti biru. X, Y, Z, R, G, B gitu. Jadi Z itu pasti B. Nah, di dalam Unity, sumbu X, kalau kita perhatikan tampilannya seperti ini ya. Nah, sumbu X itu pasti menunjukkan arah kanan. Jadi kita melihatnya kalau searah dengan game objeknya, X itu adalah menunjukkan kanan, ini X positif. Kalau yang sebelah kirinya X negatif. Kalau Y ke atas berarti Y positif, yang ini adalah Y negatif. Kalau Z, Z-nya positif ke depan, kalau Z-nya ke belakang, salah. Z-nya ke belakang, Z-nya negatif. Kita bisa buktikan itu dengan melihat komponen transform dari setiap game object. Jadi kita akan coba reset dulu ini. Ada tombol 3 reset ya. Kita akan sambil menggerakkan pergerakan di sistem ruang tiga dimensinya sambil menggerakkan gizmonya. Kita sambil melihat si komponen transform ini. Jadi kalau saya geser ke kanan, maka pasti ini X-nya adalah X positif. Kalau saya gerakin ke kiri, X-nya X negatif. Ya. Kalau misalkan saya gerakin ke atas, panah hijau nih, yang Y, berarti ini harusnya Y-nya positif nih. Nah, ini positif. Kemudian saya gerakin lagi ke bawah, dia adalah Y negatif. Kalau misalnya saya gerakin yang Z sekarang, Z ke depan, Z positif. Kalau saya gerakin, aduh susah gerakin Z ke belakang, nah ini namanya Z negatif. Jadi setiap panah di sini berasosiasi dengan dua sumbu, yaitu positif dan negatif. Dan biasanya di Unity itu sudah ada default inputannya. Kita bisa coba cek di sini ya. Di edit, namanya apa ya? Preferences gitu ya. Preferences.
Oh bukan, bukan di sini kayaknya. Di edit, di project setting. Nah, di project setting nanti ada input manager. Di sini ada axis atau sumbu ya. Kita bisa cek di sini ada sumbu horizontal. Nah, di dalam sumbu horizontal bahasanya itu dia akan memberikan negatif button dan positif button. Jadi artinya positif button itu kalau kita pencet kanan, maka kanannya maksudnya kanan, anak-anak panah kanan ya. Kalau kita menggerakkan panah kanan, maka dia akan sumbu positif disebutnya, yaitu X aksis. Dan alternatifnya adalah D. Karena kalau di pergerakan game itu kan kiri kanan atas bawah atau WAS D gitu ya. WAS itu berarti arah kanan positif. Kebalikannya negatif buttonnya adalah left, sebelah kiri, yaitu huruf A. Jadi yang horizontal disebut sebagai sumbu horizontal itu biasanya A sama D atau kiri sama kanan. Kemudian kalau yang vertikalnya berarti ini adalah sumbu apa nih? Sumbu kok sumbu X, harusnya sumbu Y sih, atau sumbu Z sih bisa juga. Ini sama polanya dia up and down berarti atas bawah ya. Atasnya positif, ininya negatif. Kemudian WS, W-nya itu ke atas. Oh ya benar. W-nya ke atas, negatifnya S. Jadi ini WASD. Ini dua dua sumbu ini horizontal dan vertikal digunakan untuk mendeteksi gerakan kiri kanan atas bawah. Yang ini memang agak sedikit apa, tricky ya untuk yang vertikal karena vertikal di dalam Unity itu bisa berarti dua. Bisa vertikal dalam artian atas bawah atau vertikal dalam artian maju mundur. Sehingga skripnya nanti sangat bergantung bagaimana Anda membuat pergerakannya. Kalau mau bikin game dua dimensi, mungkin yang dimaksud vertikal adalah atas bawah. Kalau gamenya tiga dimensi, berarti vertikalnya justru ada sumbu Z, yaitu depan, belakang, maju, mundur. Kita akan coba membuat sedikit pergerakan sederhana dengan menggunakan Unity, menggunakan script, dan pastikan Anda sudah mengimpor uh, resource package. Resource package ini bisa Anda dapatkan di dalam uh, CMS ya, CMS ICE Institute. Anda bisa download uh, resources package, kemudian silakan impor dengan cara klik kanan di dalam project asset, klik kanan import package di custom package, atau Anda juga bisa menggunakan menu aset, import package, custom package. Anda tinggal arahkan si file yang sudah Anda download untuk bisa mengimpor yang resource nih. Karena di dalam resource ini ada beberapa script yang sudah siap kita gunakan. Kita akan coba yang mana ya? Saya mau ya coba-coba. Kita akan coba pergerakan yang ini banyak juga nih. Mungkin kita pakai ini dulu ya. Inspector position. Nah, ini coba kita lihat scriptnya. Baik, di sini ada inspector position, artinya dia akan memasangkan, akan menggerakkan sebuah game object sesuai dengan eh, posisi yang diberikan. Oh, ini hanya di tombol start ya, nggak apa-apa deh. Kita cobain aja ya. Pertama kita akan coba drag yang inspector position. Ini komponen yang lainnya saya matiin dulu. Nah, seperti ini. Pertama ada target object ya, dia minta target objeknya siapa, ini kita drag dari sphere. Kemudian parameter vektor kita akan menggerakkan objek ini ke mana. Nah, kita akan nyalakan yang transform. Ini posisinya saya nolkan dulu. Nah, jadi kita akan coba menggerakkan si game objek ini ke depan dengan misalnya parameter vektornya 10. Artinya jika ini dijalankan maka si spare ini akan bergerak ke titik ke sumbu X sebanyak 10 unit. Coba kita play.
Nah, teman-teman bisa lihat secara otomatis dia akan loncat dari posisi 00 ke posisi 10. Jadi script ini fungsinya adalah untuk memindahkan objek dari satu titik ke titik yang lain. Ini akan menjadi dasar bagi Anda untuk bagaimana caranya membuat sebuah script yang bisa menggerakkan objek ini terus-menerus. Ini saya, oh hilang. Oh nggak hilang sih sebenarnya, cuman dia loncat di Sumbuye sama dengan 10. Nah, kayak gini. Baik, ini si scriptnya, ini memang tidak terlihat pergerakannya secara beranimasi karena kalau kita lihat dari penempatan scriptnya, saya buka lagi. Ini dipasangkan di function start yang hanya disebutkan di sini dijalankan sebelum frame pertama. Artinya dia hanya akan dijalankan satu kali. Kalau kita ingin membuat ini berkali-kali, kita harus pasangkan ini di bawah. Jadi kita akan coba eh, me, apa ya, mengedit sedikit scriptnya. Si script inspector position ini kita akan coba edit. Klik titik 3, kemudian klik edit script. Nah, di bagian sini, di bagian baris berapa nih? Baris 20, itu kan hanya langsung ini ya, hanya langsung memasangkan nilai. Kita akan coba tambahkan di saya cut ya, pindahin sini. Kemudian saya kalau kalau perintahnya begini itu artinya target objek transform titik position dipasangkan dengan nilai yang ada di parameter vektor. Jadi ini langsung dipasang gitu. Kalau kita ingin menambahkan nilainya secara terus-menerus, kita tambahkan satu satu operator di sini yaitu tambah. Jadi secara terus-menerus posisinya akan bertambah sesuai dengan angka yang diberikan. Kalau yang tanpa tambah ini artinya hanya berikan satu nilai saja, gitu ya. Oke, kita save. Nah, sekarang saya akan coba tambahkan Z1 di sini. Ini artinya secara terus-menerus si game object ini akan posisi nilai Z-nya akan ditambah satu. Karena tadi disimpan di fungsi update, update itu akan dijalankan setiap frame. Dalam satu detik itu Unity bisa memanggil 24 frame. Jadi dalam sedetik ini akan naik 24 kali itu. Jadi larinya akan sangat cepat nih si objeknya. Coba kita lihat ya. Nah, mungkin teman-teman nggak kelihatan, cuman kalau teman-teman lihat di Z-nya ini melaju sangat kencang gitu. Kita bisa atur sedikit supaya tidak terlalu cepat sebetulnya. Kita tambahnya jangan satu deh, 0,01 biar agak slow. Nah, gitu. Jadi seperti inilah kira-kira proses pembuatan pergerakan game objek di dalam sistem ruang 3 dimensi Unity. Baik, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.